Berlatar pada tahun 1996 di Amerika Serikat, kisah berfokus pada seorang siswa SMA penuh gajih atau lemak yang bisa dibilang gemuk bernama Bob. Ia nampak riang gembira sedang mandi di WC sekolah sambil mendengarkan musik yang penuh energi. Walaupun terlihat bahagia, rupanya Bob sering menjadi korban bully oleh siswa lain, di mana ketika ia sedang asik-asiknya mandi, muncul siswa berandalan yang dipimpin oleh Ucup dan kawan-kawan yang sudah siap membulinya. Di saat yang sama pada lapangan sekolah ada sebuah sambutan kepada pria bernama Calvin yang hidupnya 180 derajat dari Bob. Ia merupakan siswa teladan yang sangat populer hingga menjadikannya ketua OSIS, ketua pramuka, ketua RT, RW, pokoknya serba ketua. Karena kepopulerannya, Calvin sampai mendapatkan gelar The Golden Jet. Kehidupan SMA-nya semakin sempurna karena Calvin mempunyai kekasih cantik bernama Maggie. Dengan segudang prestasi yang ia miliki, semua orang memprediksi jika kehidupan Calvin ke depannya akan menjadi orang sukses, dan saat gemuruh orang-orang sedang pabuliwong, tiba-tiba ya, Bob diseluncurkan tanpa busana oleh Ucup and the Gang ke tengah lapangan, sehingga membuat Bob menanggung rasa malu yang sangat mendalam. Di saat semua orang menertawainya, Calvin mencopot jaket Golden Jet miliknya dan menutupi otong milik si Bob. 20 tahun berlalu, Calvin seorang Golden Jet yang diprediksi akan menjadi orang sukses di kemudian hari malah menjadi seorang akuntan yang sudah bertahun-tahun tak juga mendapatkan kenaikan jabatan. Ia merasa kemampuan dan dedikasinya tak dihargai oleh perusahaan karena asistennya yang baru bergabung 2 tahun lalu tiba-tiba dipromosikan ke posisi yang selama ini ia idamkan. Saat jam makan siang, Calvin bersama istrinya makan di sebuah restoran di dekat kantornya. Suasana menjadi tidak enak ketika ia melihat teman-teman kantornya sedang merayakan kenaikan jabatan mantan asistennya di meja sebelah. Di sini Calvin merasa tak bersyukur karena segudang prestasi yang ia miliki saat di sekolah nampak tak berguna sama sekali, yang membuat Calvin malu dan memutuskan tidak datang besok malam di reuni sekolahnya. Saat ia main Facebook di kantornya, Calvin mendapatkan permintaan pertemanan dari seseorang bernama Bob Stone. Saat diterima pertemanannya, tiba-tiba telepon masuk yang ternyata itu adalah Maggie, istrinya. Di tengah obrolan, Bob Stone terus-terusan mengirimkan pesan kepadanya. Di sini ia mengetahui bahwasannya Bob Stone adalah nama baru dari Bob Wirdik, siswa gemoy yang kita lihat di awal film. Karena Calvin diundang ketemuan oleh Bob, ia menemui Bob di sebuah bar, namun ketika masuk, Calvin dikejutkan dengan perubahan Bob yang dulunya gemoy sekarang sudah sispek. Bahkan ia sempat tak mengenalinya sama sekali. Robbie Wirdik. Calvin yang penasaran menanyakan perubahan tubuh pada Bob, namun Bob mengatakan itu semua mudah dan hanya perlu berolahraga 6 jam setiap hari selama 20 tahun. Meskipun tubuhnya kekar, Bob masih memiliki kepribadian seperti dulu. Bahkan ketika digoda cewek di sana, ia menganggap dirinya tak populer. Bob nampak senang bertemu dengan siswa yang sangat amat populer di sekolahnya dulu, sehingga Bob memesan minuman spesial untuk merayakan pertemuan mereka. Namun ketika Bob meninggalkan meja untuk memesan minumannya, datang pria besar yang ngotot ingin mengambil bangku milik Bob. Saat Bob tiba, keadaan semakin memanas karena pria itu memanggil teman-temannya untuk memberikan tanda bahwa mereka tak takut sedikit pun walaupun harus melawan Bob yang bertubuh kekar, sehingga inilah yang terjadi. I don't like bullies. Dengan santainya Bob menghabisi mereka semua yang membuat Calvin sangat takjub dengan apa yang dilakukan oleh Bob. Alih-alih senang karena dipuji, Bob malah lebih senang ketika Calvin menganggapnya sebagai teman. We're boys? Yeah, we boys. It's awesome. Come here. Tak lama Bob mengajak Calvin untuk mengunjungi sekolah mereka untuk mengenang masa lalu. Di sini Bob masih trauma dengan kejadian pembulian yang dilakukan oleh Ucup di masa lalu. Bahkan karena trauma tersebut, Bob selalu mandi menggunakan cawet atau kancut sampai sekarang. And you gave me your Letterman's jacket. Saat berjalan-jalan mereka menemukan piagam tahun 96 yang hampir semua didapatkan berkat jasa Calvin. Namun sayangnya Calvin nampak sedih karena itu semua tidak berguna untuk kehidupannya sekarang. Bob berusaha membuat Calvin semangat lagi dengan menyebut kehidupannya sekarang adalah dambaan semua orang. Bahkan menurutnya, orang-orang masih menantikan kembalinya sosok Golden Jet, dan kemudian Bob ingin melihat salto spektakuler yang sering dilakukan oleh Calvin ketika julukannya disebutkan, dan
Karena usianya sudah tak muda, Calvin pun gagal melakukannya. Kemudian saat akan berpisah, Calvin mengatakan basa-basi jika Bob membutuhkan bantuan, ia akan membantunya. Namun alangkah bodohnya Bob menganggap basa-basi itu serius dan meminta bantuan Calvin untuk menyelesaikan masalahnya tentang pembayaran gaji yang menggunakan bank luar negeri. Kind of like a forensic. Sebagai teman, Calvin pun membantunya melacak situasi rekeningnya saat ini dan masuk ke akun yang telah Bob berikan. Setelah ditelusuri, Calvin sadar bahwa itu bukanlah sebuah akun rekening, melainkan akun untuk mengikuti sistem lelang. These are bids. All of these. This is hundreds. Tingkah Bob semakin aneh karena malam itu Bob tiba-tiba saja meminta untuk menginap dan memakai piyama milik Calvin yang mereketet. Karena merasa tak enak, Calvin mengizinkannya tidur di sofa. Paginya Calvin melihat Bob masih gogoleran dan di saat yang sama, pintunya diketuk oleh seseorang tak dikenal. Rupanya Bob adalah seorang buronan dan tamu yang mengetuk pintunya adalah para agen CIA yang sedang memburu Bob. Para agen bergegas masuk ke rumah Calvin dan mencari keberadaan Bob, namun saat tiba di dalam, ya, Bob yang tadinya masih gogoleran sudah tak ada dan meninggalkan sofa dalam keadaan rapi. Kemudian salah satu komandan agen CIA yang kita sebut saja Yuyun menceritakan semuanya kepada Calvin, di mana Bob rupanya seorang buronan karena dipercaya telah membunuh rekannya sendiri dan mencuri data negara untuk dijual pada pihak musuh. Hal yang lebih membuat Calvin terpelongo ialah ketika ia mengetahui bahwa Bob tak punya keluarga dan mendaftarkan nama Calvin sebagai kerabat dekatnya. Oleh karena itu, CIA menganggap Calvin dan Bob telah bersekongkol. You are the only person he listed. Calvin mencoba menjelaskan kejadiannya secara rinci, akan tetapi setiap Calvin mengelak, Yuyun selalu mempunyai jawaban yang membuat Calvin terpojok. Yuyun kemudian berkata daripada banyak bacot, lebih baik ia mengizinkannya untuk menggeledah tempat kerjanya. Alright, Mr. Joyner. Singkat cerita, mereka sampai di kantor Calvin dan alangkah bolohnya teman Calvin yang kita sebut saja sebagai Junet mengira Yuyun adalah wanita penghibur. Alhasil, saat memasuki ruangan kerjanya, telepon berdering yang rupanya berasal dari Maggie karena masih dalam pengawasan. Percakapan antara Calvin dan istrinya didengarkan oleh Yuyun dan tak lama setelahnya, telepon kembali berdering yang kali ini Bob lah yang menelponnya. Ia mengabari Calvin untuk turun ke bawah karena ia butuh bantuan. Agen CIA yang mendengar itu langsung lari menuju ke sana dan... Hey, great job with your money. Ya, rupanya Bob sudah ada di belakang Calvin dan ia tanpa segan menggunakan ponsel Calvin untuk memesan sebuah Grab car. Namun karena menunggu pesanannya tiba di lokasi memerlukan waktu sekitar 5 menit, Bob membuat rencana menggunakan sebuah dasi untuk mengulur waktu. Calvin mencoba menjelaskan bahwa namanya tak mau dilibatkan dalam masalah ini, akan tetapi Bob tak pernah menanggapinya dengan serius. Bahkan ketika Calvin mencoba kabur dan berteriak minta tolong, Bob malah menganggap itu sebuah rencana dadakan jenius agar mereka bisa kabur. Walaupun telah dikepung dari berbagai arah, Bob dengan percaya diri menghadapi semua agen CIA yang berniat menangkapnya. Akan tetapi Calvin yang selalu saja mencoba menjelaskan bahwa ia tak pernah terlibat dalam masalah ini, bahkan ia berniat kabur, yang terjadi malah ia semakin terbawa arus tanpa disengaja. You're doing a great job, Jen. Tiba-tiba salah satu agen berhasil mengunci leher Bob dan pada momen ini, Calvin berencana kabur dengan membawa pistol yang ada di lantai, akan tetapi situasi berbalik dan tanpa sengaja, ia malah menyelamatkan Bob. Pada akhirnya Bob terpojok dan tak ada jalan untuk kabur. Akan tetapi Bob terlihat sangat tenang, bahkan ia masih sempat-sempatnya mengucapkan rasa syukur karena mempunyai kerabat seperti Calvin. Di sini Calvin langsung klarifikasi bahwa dia tak ada kaitannya dengan kasus ini, namun di tengah-tengah pembelaannya, Bob berbisik dan memberitahu bahwa ia mempunyai rencana untuk kabur dan... Ya, alarm kebakaran berbunyi berkat dasi yang ia bakar dan bersamaan dengan itu, Bob melempar sebuah flashbang sebelum mereka kabur dengan cara melompat dari lantai 16. Nyawa mereka terselamatkan oleh sebuah balon di bawah. Karena mereka tetap diberondong peluru, Calvin memutuskan untuk ikut bersama Bob menaiki Grab car dan kabur. Di tengah perjalanan Bob bercerita bahwa Black Badger telah membunuh rekannya dan mengambil sebuah kunci untuk mengakses satelit mata-mata milik Amerika. Selain itu, Black Badger juga akan menjual kunci tersebut ke negara musuh dan dilakukan dengan sebuah proses lelang. Agar bisa menangkap si pelaku, Bob membutuhkan keahlian Calvin di bidang akuntansi untuk membantunya melacak aliran dana hasil lelang nanti. Transaction number from the winning bid. Setibanya di tempat rahasia, Calvin mencoba menjelaskan kembali bahwasannya dirinya tak mau ikut terlibat dalam masalah yang Bob miliki karena memiliki resiko yang sangat besar, bahkan ia bisa kehilangan nyawa karena adu tembak dengan agen CIA.
Alih-alih memberikan solusi, Bob malah berkata bahwa nama mereka berdua sudah buron sehingga kemanapun mereka pergi, maka para agen akan tetap mengejar mereka. Agent Harris and her task force has that. Kemudian Bob menjelaskan jika Calvin ingin hidup tenang, maka ia harus membantunya untuk mengejar sosok Black Badger. Bahkan Bob sempat menceritakan temannya yang bernama Phil, di mana saat mereka berdua hampir berhasil menangkap Black Badger dan mereka berpencar, secara tiba-tiba Phil masuk ke dalam sebuah jebakan. Selesai menceritakan semuanya, tiba-tiba ya, mereka diserang oleh pembunuh bayaran yang disewa oleh CIA. Di tengah pertarungan, Calvin kabur menggunakan motor karena dia khawatir dan takut istrinya akan ikut terbawa dan ditangkap CIA, sehingga dia menelpon istrinya dan memutuskan untuk bertemu di klinik psikiater. Saat tiba di lokasi, tak lama Yuyun datang dan membawa Calvin masuk ke dalam mobil. Pada awalnya Calvin sempat takut karena ia berpikir akan diadili. Namun Yuyun berkata bahwa ia memahami bahwa Calvin hanya dijebak oleh teman lamanya. Kemudian Yuyun menceritakan kejadian sebenarnya saat 3 minggu lalu. Menurut data CIA, Bob memiliki kepribadian ganda diakibatkan traumanya di masa lalu dan Black Badger adalah salah satu dari imajinasinya. Mantan rekan kerjanya yaitu Phil juga harus terbunuh oleh ulah Bob sendiri. Codes Bob betrayed Phil. Yuyun percaya Bob masih membutuhkan keahlian Calvin sebagai akuntan untuk memuluskan aksinya ke depan. Maka dari itu, Yuyun meminta Calvin untuk bekerja sama demi membantu mereka menangkap Bob dengan membawa sebuah alarm GPS dan menekan tombolnya saat ia dibawa oleh Bob. Yuyun juga menegaskan Calvin harus merahasiakan kasus ini dari siapapun termasuk istrinya sendiri. Setelah selesai, Calvin bergegas masuk ke ruang konsultasi untuk bertemu dengan istrinya yang sudah tiba sejak tadi dan sedang mengobrol dengan dokter di sana. Namun saat Calvin melihat dokternya, It's okay. ya, rupanya itu adalah Bob, dan karena Maggie tidak mengetahui bahwa yang di depannya adalah Bob, Calvin mengajak istrinya keluar untuk bergegas pergi. Akan tetapi, Maggie menolak dan Calvin harus mau menerimanya. Di sana Bob berhasil mendapatkan kepercayaan Maggie sehingga ia bisa mengatur sesi konsultasi sesukanya. Maggie, during lovemaking, Pada sesi yang aneh, Bob membuat adegan seakan dia adalah Maggie dan Calvin diminta untuk mendengarkannya. Akan tetapi Calvin menampar Bob dan membuat Maggie kaget karena Maggie mengira Calvin akan melakukan hal yang sama pada dirinya sehingga membuat Maggie pun pergi. This is not real. Begitu situasi sudah aman, Bob berkata bahwa Maggie tak boleh berada di dekat mereka karena itu akan membahayakannya. Maka dari itu Bob menyabotase sesi konsultasi. whole thing is said and done. Calvin yang sudah muak berniat menekan tombol alarm darurat yang CIA berikan kepadanya. Namun Bob berhasil meyakinkannya bahwa ia selama ini difitnah dan selangkah lagi mereka akan menemukan pelakunya. Dengan begitu, situasi akan kembali normal. From the countdown on your computer. Walaupun menjadi seorang akuntan, Calvin tak bisa melacak pemenang lelang semalam. Lalu mereka meminta bantuan seseorang yang menjadi investment banker bernama Ucup. Mendengar perkataan itu, Bob langsung teringat dengan masa lalunya yang sangat memalukan. Ucup dengan senang hati akan membantu mereka dan dia meminta maaf pada Bob atas perlakuannya dulu saat sekolah padanya. Namun saat Bob akan memaafkannya, tiba-tiba Ucup berkata bahwa ia bercanda dan ucapannya hanyalah prank. Meskipun kondisinya sudah berubah, Bob tetap tak berani melawan Ucup akibat traumanya di masa lalu. Bahkan Bob memilih pergi daripada melawan Ucup. Di satu sisi Calvin marah kepada Ucup dan sebagai bentuk kemarahannya, ia mengotori kaca pintu pada ruangan kerja Ucup. And security for this one. Saat akan mengejar Bob, Calvin ditelepon oleh Yuyun dan karena sudah melenceng dari tugasnya, CIA pun berencana menangkap Maggie. Maka dari itu Calvin tak punya pilihan lain selain membantu CIA untuk menangkap Bob. You're gonna tell us exactly where you and Bob are. Tak lama setelah memberikan lokasinya pada agen CIA, Bob meminta maaf pada Calvin dan ia tak pernah mempunyai seorang teman kecuali Calvin. Mendengar perkataan yang sangat menyentuh hati, Calvin mengatakan bahwa ia telah memberikan lokasinya pada CIA. Jika tidak, maka istrinya dalam bahaya. Setelah ditangkap, Bob kemudian diinterogasi oleh Yuyun. Akan tetapi ia tampak murung karena sahabat satu-satunya yang ia miliki mengkhianatinya. Melihat pemandangan ini, membuat hati kecil Calvin tersentuh dan merasa Bob memang orang baik dan difitnah oleh Black Badger. Bermodalkan sebuah pisang, Calvin berencana membebaskan Bob dari sana. Dalam waktu singkat mereka berhasil membalikan keadaan dan mengunci Yuyun di ruang interogasi. Untuk keluar dari sana, mereka harus melawan beberapa penjaga sehingga Calvin yang amatiran sempat panik dan kebingungan ketika Bob memintanya untuk bergabung membantu.
Di luar perkiraan, Calvin rupanya memiliki bakat untuk bertarung dan berhasil mengalahkan beberapa penjaga. Saat Calvin mencoba sebuah kartu yang ia curi dari penjaga untuk membuka pintu, salah satu penjaga di sana menodongkan pistol dan ya, Bob tiba tepat waktu sehingga Calvin masih bisa berlanjut di adegan-adegan seru selanjutnya. Saat mereka keluar, Bob tak lupa meledakkan mobil Yujun agar ia bisa mengulur sedikit waktu. Di tengah perjalanan, Calvin diminta untuk memasukkan nomor transaksi yang diberikan Ucup pada Maps di ponselnya. Rupanya itu bukanlah nomor transaksi, melainkan sebuah koordinat tempat transaksi yang akan dilakukan nanti malam. Saat titik koordinat itu diperiksa, mereka akan melakukan transaksi di kota Boston dan supaya datang tepat waktu, mereka berencana mencuri sebuah pesawat pribadi. Bermodalkan sebuah tentengan, Calvin mencoba mengalihkan penjaga di sana, sedangkan Bob menarik pesawat itu keluar untuk mereka pakai. Calvin berkata pada penjaga itu bahwa ini situasi genting dan di dalam kotak tersebut terdapat otong manusia yang akan melakukan donor. Di sisi lain, alih-alih bergegas pergi membawa pesawatnya keluar, Bob malah asik bermain tali. Di mana saat Calvin membuka kotak tersebut, tiba-tiba meskipun aksi tadi cukup konyol, mereka berhasil mencuri pesawatnya dan bergegas menuju kota Boston. Singkat cerita, mereka tiba di titik koordinat, akan tetapi Calvin merasa curiga karena tak mungkin Black Badger melakukan transaksi di tempat yang sangat terbuka. Kemudian Calvin melihat satu tempat parkir bawah tanah dan Bob berencana masuk ke sana sedangkan Calvin berjaga di atas. Akan tetapi saat tiba di bawah, Bob rupanya kenal dengan pembelinya. Calvin yang berjaga di atas tak sengaja melihat Yujun muncul dan turun ke bawah parkiran. Pada awalnya ia mengira Yujun adalah Black Badger sehingga ia mencoba menelpon Bob untuk mengabarinya. Namun teleponnya tak kunjung diangkat yang membuat Calvin berlari menuju parkiran tersebut. Dan saat sampai di sana, inilah yang terjadi. Ya, tiba-tiba saja Bob menembak Calvin dan juga ia memiliki kunci satelit yang dicari-cari. Namun di tengah-tengah transaksi, muncul sosok Phil yang sama dengan Bob yang memiliki kunci satelit dan rupanya Phil merupakan Black Badger yang asli. Apa yang dilakukan Bob saat ini merupakan sebuah acting agar memancing sosok Black Badger keluar. I am the real Black Badger. I am the Black Badger. Karena merasa dipermainkan, calon pembeli yang juga seorang bos mafia meminta Phil dan Bob memberikan kuncinya masing-masing. Kondisi semakin kacau ketika Yujun tiba-tiba datang dan menyerang sehingga membuat peperangan pecah secara brutal. Calvin memanfaatkan situasi ketika semua sedang berperang, di mana ia mengambil kedua kunci yang tergeletak di lantai. Setelah mendapatkan kuncinya, Calvin langsung berlari keluar, namun bos mafia tak mau membiarkan kunci itu lolos sehingga ia mengejar Calvin menggunakan mobil dan pada titik ini Calvin nampak masih bingung akan berpihak pada siapa. Ia bahkan masih berpikir Bob adalah seorang pengkhianat. Di satu sisi Phil terus saja membujuk dan mengatakan kematiannya dipalsukan guna menangkap rekannya. Karena terus saja nyocot, akhirnya Bob melepaskan tembakan. Di tengah pertarungan, Calvin memantapkan niatnya untuk membantu Phil dengan menembak ke arah Bob. Karena lawannya kalah, Phil langsung mengakui dirinya adalah Black Badger yang asli. Agar tak menjadi buron, Phil memalsukan kematiannya sehingga CIA menganggap Bob adalah seorang pengkhianat. Karena sudah terpojok, Calvin mencoba kembali lompatan akrobatiknya guna membelakangi Phil, akan tetapi lagi-lagi lompatannya gagal sehingga Phil menodongkan pistol ke arahnya dan ya, untungnya Bob bangkit dan membunuh Phil saat itu juga. Alih-alih marah karena sudah ditembak, Bob malah mengira Calvin sengaja menembaknya agar Phil membongkar jati dirinya. Kemudian Bob mengajak Calvin datang ke pesta reuni sekolah menggunakan sebuah helikopter. Singkat cerita, mereka tiba di sekolah dan Yujun menyusulnya ke sana dan meminta maaf karena sudah salah sangka kepada Bob. Ia juga menawari Calvin agar menjadi agen CIA. Pleasure working with you. Saat mereka masuk ke acara, Bob sempat grogi dan malu ditertawakan seperti 20 tahun yang lalu. Akan tetapi, MC tiba-tiba mengumumkan namanya sebagai raja sekolah yang baru karena Calvin secara diam-diam meretas pemungutan suara di Facebook. Bob Stone. Ketika Bob akan naik ke panggung, Ucup satu-satunya orang yang tak sepakat dengan hasil tersebut mencoba membulinya. Akan tetapi, Still a scared little bitch. setelah menyelesaikan bacot si Ucup, Bob naik ke panggung dan pada awalnya ia malu-malu, namun ia berpikir bahwa semua orang di sana sudah mengetahuinya tanpa busana. Kemudian Bob dengan gagahnya membuka semua pakaiannya di hadapan para tamu. Di malam itu Bob juga tak sengaja bertemu dengan pujaan hatinya 20 tahun lalu dan mereka pun menghabiskan waktu bersama untuk mengenang masa lalunya dan film pun berakhir.
Film ini mengajarkan bahwa masa lalu tidak menentukan masa depan. Jika berani berubah seperti karakter Bob yang dulu sering dibully, ternyata tumbuh menjadi agen CIA yang tangguh. Pesannya adalah jangan meremehkan atau menilai seseorang hanya dari penampilannya saat ini. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.